Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat Daily Kusuma ya teman-teman. Ya, apa kabarnya? Saya selalu berkabar baik teman ya, mendengarkan segala urusannya, dan juga jangan lupa di subscribe, like, komen, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu tentang video terbaru dari channel ini teman ya. Teman, kita akan bahas tentang dukun ataupun kiai cabul ya. Sebenarnya itu dukun ya teman ya, dukun berkedok kiai yang hanya niat mendirikan pesantren ini hanya untuk memenuhi hasratnya. Teman, yang sekarang ini ya luar biasa, ngeri sekali teman ya. Apa yang dilakukan oleh si Kiai Adhari atau si dukun Adhari si dari Pati ini teman ya, yang terdata itu baru 50 santriwati korban pencabulan ya, ataupun korban keganasan hasrat si dukun Pati ini ya teman ya, si Kiai Adhari ini. Namun sebenarnya lebih dari itu teman ya. Ada yang memberikan data bahwa bukan 50 santriwati saja, paling kan lebih teman ya. Dan itu hanya yang tercatat saja teman ya. Dan dilakukannya oleh dia itu beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Bahkan ada beberapa santri yang hamil lalu dinikahkanlah sama si muridnya si Kiai Adhari ini. Dan ini sangat berat teman. Jadi pengakuan ya si Mbak Santriawati ini ketika diwawancari oleh host-host ya di podcast, termasuk dari Bang siapa itu ya, saya lupa lagi, Bang Denny ya, Bang Denny Sumargo. Jadi si Mbak Santriawati ini mengatakan bahwa ini kan korbannya ya, jadi dia mengatakan seapa adanya temannya. Jadi setiap malam itu diundanglah dua santri. Jadi si kiai ini nyari dua santriwati ya, dengan alasan untuk memijit si kiai ini. Namun yang anehnya, si santriwati ini diharuskan harus telanjang, tanpa busana teman-teman. Ya mungkin pakai CD dan juga BH lah teman-teman. Dan apa maksudnya itu kan teman-teman? Dan yang saya heran, kenapa si santriwati ini mau ketika disuruh telanjang begitu ya, untuk memijit dan menemani si kiai ini di kamarnya. Bahkan si istri sebenarnya mengetahui kelakuan si suaminya ini, namun kata si istri tidak bisa berbuat apa-apa. Dan si istrinya si Kiai Cabul ini ya, dia sudah lama tidak satu ranjang dengan si Kiai ini ya. Berarti teman-teman gini, semenjak si Kiai ini melayani santriwatinya ini, nah di si istri tidak pernah lagi berhubungan dengan si suaminya ini teman-teman, si kiainya ya. Jadi dia sengaja mendirikan pondok pesantren itu hanya untuk memenuhi hasratnya. Jadi ya namanya juga santriwati masih umuran belasan tahun lah, itu kan masih segar-segarnya kan ya. Benar itu ya teman-teman. Dan melakukannya itu tak hanya di kamar teman ya. Kadang-kadang teman-teman di lantai 2 ataupun di atas genteng teman ya, biar tidak ketahuan oleh santriawan ya, atau para murid yang lainnya. Jadi memang si kiai santri jahat bejat ini ya teman ya, sangat luar biasa bejatnya teman ya. Itu teman, itu yang diceritakan satu santri aja teman ya. Bahkan ada juga santriawati yang setiap harinya itu harus menyusui si kiai bejat ini teman ya. Dan kenapa gitu kan, apakah dia ini kena gendam ataupun dia sudah ditaklukkan oleh si kiai ini, sampai-sampai si muridnya si santriawati ini tidak berkutik apa-apa teman ya. Ketika diajak dia mau,
ketika jajak dia mau ya, si santriwati ini. Dan dia nyari yang fresh teman-teman ya. Kalau misalkan seperti lauk ikan mah ya, ikan fresh gitu ya. Nah itu teman-teman kebijakan yang dilakukan oleh si kiai ini. Mudah-mudahan si kiai ini segera dijebloskan ke penjara. Dan biasanya orang-orang yang melakukan seperti ini biasanya ya sama para napi yang lainnya itu sudah dihajar teman-teman, sehari 2 hari udah habis tuh, biasanya seperti itu teman-teman. Memang kita mengecam keras ya teman-teman ya apa yang dilakukan oleh si Azhari ini ya, Kiai Cabul ini menodai pendidikan Islam ya teman-teman ya, sangat menodai. Ini harus kita kecam teman-teman ya, kalau bisa dihukum seumur-umurnya teman-teman ya, seumur hidup, biar tidak ada lagi kejadian seperti ini teman-teman ya. Bahkan sebelumnya juga ada di daerah Sukabumi ya, yang dia dai jebolan Indonesia dai jebolan audisi TV ya teman-teman. Dia juga sama teman-teman ya, suka terhadap mahkota si santriwatinya teman-teman ya. Dan si oknum si ustadz ini ya, yang samarannya adalah Ustadz Tronton ya, yang ada di daerah Cisaat Sukabumi. Ini belum ditangkap ya, belum dapat ditangkap. Ya mudah-mudahan polisi segera menangkap si Ustadz ini juga ya, biar sama seperti yang dilakukan oleh si Ustadz si Kiai di Pati ini ya, segera ditangkap. Jadi kalau si Kiai Cabul ini di Pati ini sudah ditangkap temennya, cepat ini ya. Berbeda dengan si Ustadz yang ada di Sukabumi ini ya, si Ustadz Tronton ini, dia sampai saat ini belum ditahan teman-teman ya, belum ditahan karena dia katanya hilang melarikan diri. Dan polisi kenapa kesulitan sekali teman-teman ya untuk menangkap si oknum ini. Ya mudah-mudahan saja segera ditangkap ya teman-teman ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini teman-teman ya. Kita akan dengar lagi, kita akan bahas lagi, kita akan lebih dalam lagi gali teman-teman ya, informasi modus dari kejahatan si Kiai Pati ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.